Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa abdika wa nabiyyika sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Kok kademen Pak ya? Niki mohon sing dimatikan ini. Bisa? Yeah. Oh, okay. Yang lain biarkan Pak, tidak apa-apa. Oh ini, ya Allah. Ya, nggak tahu nih. Nembe kademen nih. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, pertama mari kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bertemu, berkumpul bersama di masjid yang penuh dengan keberkahan dari Allah. Tujuan kita adalah sama-sama untuk thalabul ilmi, sama-sama berthalabul ilmi. Dan mari kita luruskan niat kita, berniat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bahwa amalan kita pada hari ini, pada saat ini karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita mengirimkan sholawat dan salam kepada suri tauladan kita, kepada Nabi kita, kepada Rasul kita yang diutus oleh Allah SWT untuk kita semuanya, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak setelah kita berkirim salawat salam ini, kita dikenal oleh beliau dan kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk materi kajian pada pagi hari ini, saya ingin mengingatkan satu hadis. Ngapunten, sak menika pun tanggal pinten nggih? Rejab Ruah Poso. Tanggalan hijriahnya sampun tanggal pinten nggih? Tanggal 1 Sya'ban. Sudah masuk 1, sudah masuk 1 Sya'ban nggih. Jadi kemarin Rajab, hari ini Sya'ban. Sya'ban itu enggak lama, Bu. Paling-paling ya 30 hari, 29 hari. Enggak lama. Setelah Sya'ban muncul
Ramadan. Remen mboten iki? Ketemu Ramadan iku seneng napa seneng? Seneng napa sepet? Seneng, alhamdulillah. Kula nggih seneng, kula nggih remen. Senenge ngopo, Bu? Seneng ketemu Ramadan iku kenapa, Bu? Senenge alhamdulillah kolakku payu ngoten. Jin apa je? Jin apa je? Oh nggih, sami. Kula nggih dodolan kolak, begitu kolake didol payu alhamdulillah. Tapi mosok seneng Ramadan ming kaya ngono ki tok. Nggih mboten to. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, 1 bulan lagi kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Mari kita siap-siap dari sekarang. Tamu ini bernama Ramadan. Tahun keberapa? 1445. Ya, 1445 Hijriah. Itu tamu yang sangat istimewa, sangat-sangat istimewa. Ojo ngantek tamune ora kerasan. Ibarat bapak ibu datang ke rumah kita, aku sesuk tak silaturahmi ning omahmu. Apa yang harus dilakukan oleh si Dole oleh si Genduk? Ya resik-resik omah. Piye carane ben omahe resik, piye carane ben ketika bapak ibu datang masuk ke rumah kita sanyone ora mati, listrike ora tombok, anake ora pilek gitu, anake ora rewel. Segone cukup, nek iso tambah iwak pitik, iwak ayam kampung, iwak pitik, iwak ayam kampung. Daging ayam kampung, iwak. Nek basa Jawa iwak ki ya ayam ya. Iwak pitik. Wah, subhanallah. Piye carane ben kamare resik, cete omah iki ora apa ya, ora do protol. Kalau bisa diperbaiki. Begitu Bapak Ibu masuk rumah kita, kerasan, seneng, nyaman, tentrem. Alhamdulillah, awakmu ki wis dewasa, awakmu ki wis iso nentremke keluargamu dhewe. Alhamdulillah, pakne bune ikut seneng. Ngoten to? Ning nek sekirane ngapunten, Bapak Ibu mau datang omahe teng Klempuruk dinengke wae cete do ucul, omahe do teteren. Anake rewel pilek umbele meler, aduh. Urung ngantek nginep wis aku tak mulih se ya le ya. Ngono, ora kerasan masalahe. Jadi begitu juga dengan Ramadan. Ramadan itu tamu yang bahkan lebih istimewa dari seorang ayah dan ibu kepada anaknya. Ramadan ini datang dan pasti datang membawa penghapus dosa. Setiap kali kita beramal di bulan suci Ramadan, amalan ini dilipat gandakan. Setiap kali kita puasa di bulan Ramadan, puasa ini pahalanya milik Allah. Allah yang melipat gandakannya secara langsung tanpa lewat para malaikat. Dilipat gandakan langsung. Begitu. Jadi piye carane ben Ramadan iki awak dhewe iki sehat. Omah-omahane iki resik kabeh. Jadi kita enggak terganggu dengan kondisi rumah yang kotor. Kita enggak terganggu dengan kondisi rumah yang cete do tibo. Wis resik iki saiki. Bukan cuman kebersihan secara fisik tapi juga kebersihan hati. Kita buat hati kita semakin hari semakin nyaman. Ramadan datang itu awak dhewe seneng. Ora malah senep, ora malah sepet. Bicarane, ya dilatih dari sekarang. Rasulullah SAW memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban. Senin, Kemis, gitu. Puasa Daud. Nah, itu diperbanyak. Tujuannya apa? Biar nanti ketika datang Ramadan, puasa itu tidak membuat kita lemes, tidak membuat kita sakit, tidak membuat kita kaget. Kenapa? Karena kita udah terbiasa. Wah, panas banget hawane. Orang ngeluh ngono kuwi. Wah, adem banget hawane. Orang ngeluh juga. Karena apa? Ramadan tamu istimewa yang kita tidak boleh mengeluh. Nah, ini luar biasa. Maka ada sebuah riwayat yang sangat-sangat istimewa
Dalam riwayat ini dikatakan man fariha bikudumi syahri Ramadan dakhalal jannah. Siapapun manusia, siapapun orang-orang beriman yang dia itu seneng, remen dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka sungguh itu akan menyebabkannya masuk ke dalam surga. Jadi mari kita sambut dari sekarang. Kalau perlu Bu, Pak, menyambut bulan Ramadan sebagai bentuk kita senang sama Ramadan itu, masjid ini masang banner, masang plakat. Ayo bulan Ramadan datang. Sebentar lagi kita perbanyak amalan soleh, kita perbaiki puasa kita. Udah gitu aja. Jadi orang-orang yang lewat masjid ini, orang-orang yang lewati masjid, wah ada Ramadan datang nih. Ayo. Jadi kita mau tidak mau akan mempersiapkan. Nah, kalau perlu nih boleh langsung dipasang di perapatan kono neng kene. Udah atas nama Masjid Mukminah, ayo perbaiki Ramadan kita, sambut Ramadan kita. Udah. Karena orang yang menyambut Ramadan dengan sukacita, sungguh Allah akan menempatkannya di surga. Remen nggih Bu nggih? Jadi sing remen ora menglek payu. Ora menglek payu. Kok lae, tapi karena memang kita akan dihapuskan berbagai macam dosa kita. Begitu. Ini hal yang sangat penting karena waktu atau masa Ramadan sebentar lagi akan tiba dan tinggal 1 bulan lagi. Kita dari sekarang bersiap-siap. Saya pernah Bu, hari apa ya kemarin, pokoknya beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu, itu gini, saya datang ke rumah saudara, ke rumah saudara yang saya anggap saudara lah, saudara Islam. Jadi Ustadz ini sugih, wong ki sugih banget. Tapi Ustadz ini yo apa ya, sering ngisi di mana-mana. Ya sekarang alhamdulillah sudah agak sedikit sepuh, tapi dia tetap sahabat, saudara, dan dia sayang juga sama saya. Saya anggap dia sebagai seorang ustadz, seorang guru, tapi juga seorang teman. Saya datang, Ustadz, saya butuh duit nih. Nah gitu kan, saya lagi punya program dakwah. Saya minta kepada beliau, biasanya boleh, saya minta duit ini boleh, programnya jelas, nanti ini dan ini gitu, biasanya boleh. Kebetulan qadarullah Ustadz ini memberikan jawaban begini, Ustadz mohon maaf ya, ngantri dulu nanti sampai habis Ramadan selesai. Wah, kaget saya. Loh, kenapa bah? Saya bilang gitu kan, saya kadang manggil abah, saya kadang manggil Ustadz. Kenapa bah? Kok tiba-tiba nunggu sampai Ramadan rampung? Apa lagi ngantri oke? Yo ora Ustaz ora ngono. Lah pripun? Aku seneng karo acaramu, aku seneng karo programmu. Ning qadarullah hari ini saya belum bisa memberi. Kalau boleh menunggu sampai Ramadan selesai. Oh lah ada apa toh bah? Saya bilang gitu. Kemudian Ustaz ini ngomong ke saya, Ustaz, saya ini sejak bulan Desember. Ini bulan apa ya? Ini bulan Februari. Sejak bulan Desember kemarin, saya itu punya program. Seluruh keuntunganku iki, seluruh keuntungan pabrik-pabrik yang ada ini, seluruh keuntungan dari dagang-dagang yang ada ini, tak celengi, tak lebokke kotak khusus untuk pembiayaan bulan Ramadan. Jadi kan bulan Desember ini Bu, beliau itu nyelengi agar bisa disodakohkan, ditasarufkan di bulan Ramadan. Kalau perlu bulan Ramadan itu wong-wong sing ngopeni buka puasa aku kabeh ning masjid iki. Jadi beliau juga punya masjid besar. Beliau ingin semua orang yang masuk masjidnya itu dibiayai terus sama beliau. Gitu. Nek masalah umroh, nek masalah haji wis berkali-kali. Tiap tahun mesti umroh, tiap tahun pergi neng Palestina barang kok. Ngepasi enek perang-perang Palestina ngono ya engko duite kumpul pro kok iki. Jadi beliau terbang ke sana kemari itu enggak pakai uang umat, enggak, pakai uang dia sendiri. Ngantarkan uang umat dicampur sama uang beliau dikirimkan ke Palestina. Sendiri. Ini luar biasa. Jadi
Bapak Ibu sekalian, ada sahabat kita yang secara nyata menyambut bulan suci Ramadan jauh-jauh hari sebelum hari ini. Sejak bulan Desember kemarin itu sudah nyambut dia. Saking sayangnya dia sama bulan Ramadan. Ya Allah, aku pengen ya Allah bulan Ramadan sesuk. Aku ketemu bulan Ramadan, aku diampuni dosanya, aku diberikan pahala yang melimpah, aku mendapatkan rahmatmu yang begitu luas. Itu luar biasa. Jadi sambutannya bukan sambutan secara mental saja, tapi fisiknya juga. Piye carane ben sesuk Ramadan ka aku ora lara, ngono. Kalaupun pada akhirnya harus sakit ya monggo, itu takdir Allah. Ning piye carane pas Ramadan ka aku ora lara. Enten to sing duwe cita-cita ngoten niku? Kados simbah kula nek nyuwun kalih Gusti Allah tuh nek ketemu karo Ramadan, sing penting Ramadan ki aku iso pleng 30 ora lara. Ora medhot siji-siji yo. Padahal biasane yo watuk. Gitu, yo masuk angin. Tapi begitu nanti Ramadan, ya Allah, aku pengen Ramadanku sehat-sehat, aku ingin sedekah, aku ingin puasa, aku ingin sholat, aku ingin tarawih ngebleng tiap hari selama Ramadan. Karena apa? Karena pengen mendapatkan rahmat. Jadi mental itu disiapkan dari sekarang. Kalaupun ternyata nanti Allah takdirkan sakit, ya diterima. Ya diterima saja, karena sakit itu bagian dari penghapus dosa juga. Bagian dari penghapus dosa. Loh Ustaz, Ramadan itu kan sudah menghapuskan dosa. Kok ijeh loro? Kok ijeh ditambahi loro? Masuk angin, karo apa jenenge, karo pilek, mumet, watuk lan sebagainya. Kan wis Ramadan tapi kok ijeh loro. Berarti dosamu sing dihapus tambah akeh. Nah, ngono ae. Jadi cara pikir kita harus lebih dekat kepada Allah. Ya Allah, kenapa Engkau beri aku sakit saat Ramadan gitu. Padahal Ramadan itu sudah penghapus dosa. Lah berarti sakitmu itu ya menghapus dosa yang lain. Berarti dosa yang lain yang banyak-banyak itu dihapus dengan Ramadan dan dihapus juga dengan sakit gitu. Ngoten nggih, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum saya masuk materi, mari kita siap-siap lebih dini untuk Ramadan yang akan kita temui. Bahkan Rasulullah SAW dalam suatu riwayat, walaupun riwayat ini dikatakan dhaif, tapi seandainya kamu berdoa, kita berdoa dengan doa ini, insya Allah doa itu kan boleh sah-sah saja, doanya mutlak. Jenengan donga nganggo bahasa Indonesia ya oleh kok. Ya Allah, berkailah aku di bulan Rajab, berkailah aku di bulan Sya'ban, sampaikan umurku di bulan Ramadan, agar aku mendapatkan berkah Ramadan, agar Ramadan tidak menjadi beban untukku di hari kiamat, agar Ramadan nanti menjadi penghilang azabku nanti kelak di akhirat. Jadi bukan menjadi beban, tapi bahkan dia menjadi teman yang nikmat, teman-teman yang berkah di akhirat kelak insyaallah. Gitu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk materi. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mau masuk materi. Materi atau kajian kita kali ini adalah terkait dengan istidraj. Istidraj niku napa, Bu? Pak, istidraj niku napa ya? Dilulu. Napa istidraj niku dilulu? Dilulu niku napa ta? Dilulu niku bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya napa? Dijorke. Dijorke nggih basa Jawa. Basa Indonesiane napa? Dilulu, dijorke, diujo. Lah kok basa Jawa kabeh? Basa Indonesiane napa? Dibiarkan. Dibiarkan gimana, Pak? Istidraj itu apa? Dibiarkan dalam kenikmatan tapi sesungguhnya mengantarkan dia kepada azab. Binungke wae, dicurke wae, ben seneng. Tapi pada akhirnya diazab. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Istidraj niku ngoten niku. Istidraj niku ngoten niku. Jadi dicurke, dilulu, diujo, dibiarkan dia berada di atas kenikmatan-kenikmatan duniawi, tapi ternyata itu buruk buat dia. Ngeten nggih? Itu yang disebut dengan istidraj.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj." Kalau Anda melihat Allah memberikan kenikmatan duniawi kepada seseorang, tapi ternyata orang tersebut terus-menerus berbuat maksiat, ketahuilah orang tersebut sedang diistidraj. Dikai duit, dikai gaji, maksiat. Gitu. Dikai jabatan sing dhuwur, maksiat. Dikasih kekuatan, maksiat. Dikasih umur panjang, maksiat. Dikasih kesehatan ratau loro, maksiat. Terus piye? Akhirnya apa? Dijorke dengan berbagai macam kenikmatan duniawi tadi, sampai tiba-tiba azab datang menjemputnya, sampai tiba-tiba azab datang kepadanya tanpa dia ketahui, dan dia akan tenggelam di dalam azab tersebut. Itulah yang disebut dengan istidraj. Bapak Ibu sekalian, istidraj itu ada 8 tahapan. 8 tahapan. Istidraj itu ada 8 tahapan, tertera di dalam surat Al-An'am ayat 42, 43, 44. Jadi istidraj itu ada 8 tahap. Apa yang pertama? Yang pertama, orang itu mesti dikasih peringatan. Diberi peringatan sama Allah. Dikei peringatan. Ya, peringatan bisa datang dari mana saja. Bisa datang dari Quran, bisa datang dari As-Sunnah, bisa datang dari tetangga kita, bisa datang dari istri kita, suami kita, anak kita, ustadz kita, bapak ibu kita, atau siapapun. Bahkan bisa datang dari orang yang level kehidupannya lebih rendah daripada kita, tidak lebih tinggi. Bisa jadi. Peringatan itu, kalau kata beberapa ulama, menurut ulama-ulama tabi'in, idza ja'atka nasihatun min haitsu la tahtasibuha fa'lam annahu minallah. Kalau datang suatu nasihat, fa'lam annaha minallah. Kalau datang suatu tadhkirah, kalau datang suatu nasihat yang Anda tidak pernah menyangka-nyangka, mengira-ngira dari mana nasihat atau tadhkirah itu datang, maka ketahuilah nasihat itu, tadhkirah itu datangnya dari Allah. Tiba-tiba Bu, balik saka masjid iki, tiba-tiba balik saka masjid bojone ngomong, "Pak, kae lho gurune sithole mau teko rene." Loh, lha ngapa Bu? Kae lho ngilingke nek SPP niki 3 wulan durung dibayar, kon bayar kesik. Nah, peringatan iki tiba-tiba datang. Loh, jangan dikira SPP nggak penting, penting. 3 bulan yang lalu anak kita make listrik sekolah. 3 bulan yang lalu anak kita diajar karo gurune dhewe. 3 bulan lalu anak kita makan minum snack. Kalau nek neng pondok maam minum listrik mandi dan lain sebagainya di pondok umpamane. Lah nek dheweke maam ngono kuwi terus sing bayar sapa? Nek awak dhewe rung bayar. Nah, gitu. Berarti 3 bulan yang lalu dia makan punya siapa? Kok tiba-tiba dia makan saenake dhewe awak dhewe ra bayar? Ini peringatan loh. Piye carane biar anak kita hidupnya penuh dengan keberkahan, ilmune berkah, tindak tanduke berkah, omongane yo dadi enak. Kan ngono, yo SPP ini dibayar kesik. Pak, Bu, gawe lho, Pak guru mau teko rene ngelengke nek SPP ini urung dibayar. Wis 3 bulan. Contoh nih Pak, contoh dalam kehidupan di luar sana. Itu tahapan pertama. Tiba-tiba datang peringatan. Al-An'am 42. Al-An'am 42. Apa selanjutnya? Al-An'am 43. Begitu peringatan datang, tahap kedua nih Bu. Begitu peringatan datang, orang yang diistidraj ini tidak mengabaikan, tidak mengindahkan peringatan. Dia cuek, dia acuh tak acuh, sak geleme dhewe. Dielengke ning tambah atos. Wah, enek Bu. Dielengke ning tambah atos. SPP lagi 3 wulan ditarik-tarik. Sok neh engko nek setahun lagi tak bayar. Ha. Tambah atos.
Jadi ada peringatan tapi melalaikannya, ada peringatan tapi cuek dengan peringatan itu. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak masuk ke situ. Itu tahapan kedua, Bu. Tahapan kedua dari sidrat adalah setelah diberi peringatan, orang ini mengabaikan peringatan. Apa tahapan ketiga? Apa tahapan ketiga? Tahapan ketiganya adalah dia semakin hari semakin keras hatinya. Walakin qasat qulubuhum, hatinya menjadi semakin keras. Kenapa keras? Ya karena peringatan tidak diindahkan, hingga akhirnya hatinya semakin mengeras. Apakah setelah itu datang azab? Belum. Ini baru telu. Padahal nek wolu. Ya. Apakah setelah nomor 3 ini datang azab? Belum dulu. Lalu apa yang nomor 4? Nomor 4 dapat teman akrab baru, Bu. Temannya sapa kira-kira? Nomor 4 ini, tahapan yang nomor 4, orang ini dapat teman baru. Setelah hatinya mengeras, nomor 4 tahapannya adalah dia dapat teman akrab baru. Teman itu namanya syaitonir rajim. Nauzubillah min zalik. Apa kata syaitan? Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Saat itu syaitan datang kepadanya, dia membuat pandangan manusia tersebut, pandangan terhadap kemaksiatannya menjadi semakin indah. Jadi syaitan itu datang menghiasi perbuatan-perbuatan maksiatnya. Syaitan datang membuat kedoliman yang dilakukan oleh orang tersebut tidak terasa, nyaman-nyaman saja. Sehat, mabuk terus. Sehat, tapi main judi terus. Mabuk judi ra dirasake elek. Umure dawa, mempunyai kekuasaan tinggi, nggih toh? Tapi dia dolim kepada masyarakatnya, dia dolim kepada rakyatnya. Dia nggak ngerasa kalau kedoliman itu salah, karena dia udah dihiasi oleh setan. Duit oke, ning duite nggo perbuatan elek. Dia nggak ngerasa kalau perbuatan jelek itu jelek. Karena apa? Setan sudah datang menghiasi perbuatan buruknya. Itu Pak, Bu, nomor 4. Tahapan istidrat yang keempat apa? Setan datang sebagai teman akrabnya, setan menggoda dia, setan membuatnya tidak lagi menganggap buruk seluruh perbuatan maksiatnya, menghiasi perbuatan buruknya. Pak, Bu, apakah tahapan kelima tiba-tiba diadab? Oh belum, lagi 4. Lalu apa yang kelima? Falamma nasu ma dzukiru, ketika si manusia yang sudah menjadi teman setan tadi lalai dengan seluruh peringatan yang datang dari Allah atau dari siapapun. Intinya peringatan itu datang dari Allah. Ketika dia sudah lalai dengan semua peringatan, itu nomor 5. Tahapan nomor 5, ketika dia sudah lalai dengan seluruh peringatan dari Allah. Nomor 5, apakah nomor 6 diadab? Belum. Nomor 6 adalah fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Itu nomor 6. Justru dia akan dibukakan pintu langit, pintu bumi, pintu manapun, dari depan, belakang, atas, bawah, sampai kanan, kiri. Kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia justru akan dibukakan untuknya. Jadi semakin dolim semakin kaya. Semakin dolim tapi semakin kaya. Semakin korupsi tapi semakin kaya. Semakin banyak koleganya. Semakin kokoh kekuasaannya. Semakin bermaksiat semakin kaya. Wih, wis ngene iki. Jadi bahasa agamanya kayak gitu tuh, Bu. Kita diminta untuk tidak baper. Kita jangan kaget. Kita nggak boleh baper, nggak boleh kaget kalau ternyata wong dolim tambah sugih, wong dolim, wong maksiat ning tambah dhuwur kekuasaane.
Ngono Pak, hati-hati. Wong sombong tambah kuat. Wis ngono kuwi. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Justru akan dibukakan pintu-pintu kenikmatan duniawi kepada orang tersebut. Itu nomor 6. Apa nomor 7? Ketika mereka sudah dibukakan seluruh pintu-pintu kenikmatan dunia dari langit, dari bumi dan semuanya, hatta idza farihu, ketika mereka sudah nyaman. Itu nomor 7. Nyaman dengan kenikmatan dunia, tentram dengan kenikmatan dunia. Hatta idza farihu, nyaman, adem, ayem, tentrem karo duit sing akeh ning omahe mau, sing ning bank kene akeh banget, tapi ternyata itu hasil korupsi umpamanya, ternyata hasil ngapusi umpamanya. Gitu. Ketika dia sudah nyaman, loh aku nyata ninggalke salat orang miskin kok. Aku nyata nih ratau poso, ratau miskin kok. Nah gitu loh. Itu kata mereka yang dikasih sitrut. Oh nyatanya aku ratau haji, ratau umroh, ya duitku ngalir terus. Selama ini aku jahat karo menungso liyane, aku ya kekuasaannya tambah kokoh ini kok. Orang masalah kok. Nah gitu. Semakin hari semakin menang dia. Hatta idza farihu, sampai dia nyaman, sampai dia tentram, sampai dia adem ayem dengan seluruh kenikmatan dunia tadi. Itu nomor 7. Apa nomor 8? Barulah datang kepadanya azab yang tanpa disangka-sangka. Akhadnahum baghtah, kami akan berikan kepadanya azab yang tanpa disangka-sangka datangnya. Tiba-tiba datang. Kapan azab itu datang tiba-tiba? Justru pada saat orang tersebut sugih ra umum. Justru saat orang tersebut sehat ra umum. Justru saat orang tersebut punya kekuasaan yang enggak goyah-goyah. Begitu. Azab datang. Ketika azab datang kepadanya, dia mencoba lari dari azab itu, mau mencoba cari jalan keluar dari azab itu, tidak akan bisa keluar. Fa'idahum mublisun, dia akan hancur, dia akan berantakan di dalam azab dunia tersebut. La makhraja wa la mahroba minal azab, tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi dari azab itu. Tuwahu 8 tahapan orang yang mendapatkan istidrat di dunia. Kayaknya sih sehat terus, kayaknya sih sugih terus, tapi kalau dia maksiat terus dan dia nyaman dengan berbagai macam kenikmatan itu, kenikmatan duniawi itu, justru azab akan datang tiba-tiba kepadanya dan dia nggak bisa lari dari azab tersebut. Ngoten Bu nggih? Enten boten sing ngoten niku? Enten boten teng mriki? Ora enek neng kene ora enek, tapi kalau di luar sana mungkin banyak. Kalau kita insya Allah tidak terkena istidrat. Kenapa? Karena kita begitu ada peringatan langsung mengindahkannya. Jadi begitu ada peringatan, Pak nih, Bu nih, SPP ini kurang, bismillah. Bismillah langsung kerja lembur. Lah ngopo ndadak kerja lembur? Ben ilmune si bocah ki berkah. Kan ngono to? Lemburan sik aku sesuk tak kerja yo bune. Kerjane mungkin balike rada bengi. Lah ngopo to Pak nih? Yo tak nglembur. Tak nglembur ben ilmune bocah ki berkah, ben mame bocah ki berkah. Soalnya nek 3 wulan durung dibayarke yo mesake gurune, mesake sekolahane. Engko lek gaji nggo duite sapa? Engko lek ngurupke listrik nggo duite sapa? Bingung nanti. Itu saja. Kalau kita begitu mendapatkan peringatan, insya Allah kita akan langsung mengindahkan peringatan tersebut. Lain halnya dengan orang-orang kafir, lain halnya dengan orang-orang musyrik, lain halnya dengan orang-orang yang mereka tidak mau mengindahkan peringatan tersebut. Bahkan mereka semakin sombong dari peringatan yang datangnya dari Allah. Semakin sombong mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu sekalian, istidrat itu bisa mengenai orang per orang atau individu, atau juga bisa mengenai suatu kaum. Kalau mengenai orang per orang itu contohnya kalau dalam Al-Quran itu kayak Fir'aun. Fir'aun itu dikasih istidrat sama Allah sampai terkena azab secara pribadi.
secara pribadi. Pribadinya memang kena istidrat, pribadinya memang kena azab. Itu contoh pertama. Yang kedua, terkadang istidrat itu bisa jatuh juga kepada suatu kaum. Siapa kaum-kaum yang mendapatkan istidrat sampai diazab? Kalau contoh dalam Al-Quran ya kaum Ma'ad, gitu, kaum Samud, terus kaumnya Nabi Lut, terus kaum Sabak. Kaum Sabak ini malah tambah ngeri, Bu. Kaum Sabak itu dikatakan sama Allah SWT dari tangan kanannya surga, jannatin an yamin wa jannatin an shimal. Dari kanan, dari kiri bisa keluar surga. Maksudnya bisa keluar kenikmatan semua. Mereka adalah ahli panen raya. Mereka adalah ahli pertanian. Mereka. Jadi setiap kali tangannya itu bergerak, selalu membuahkan panen yang melimpah. Tapi setiap kali diberi peringatan, menteles. Dikai peringatan, kementerus. Dikai peringatan, nggak pernah mengindahkan peringatan tersebut. Akhirnya apa? Ya wis, dijorke karo Gusti Allah. Allah membiarkan mereka dengan berbagai macam kehidupan mereka, kehidupan yang nyaman, tentram mereka. Innama numli lahum liyazdadu isma. Dibiarkan mereka hidup seperti itu, bergelimang harta, bergelimang kekuasaan, bergelimang jabatan. Mereka nyaman dengan itu semua, tapi sebenarnya tujuan Allah adalah membuat mereka semakin banyak dosa. Kalau dosanya semakin hari semakin memuncak, azab akan datang tiba-tiba kepadanya. Dan ternyata betul, kaum Sabak itu setelah mereka begitu sak gelemi dhewe, datanglah kepada mereka azab yang tanpa mereka sangka-sangka. Azab itu bernama Sailul Aram. Apa itu Sailul Aram? Banjir bandang yang tiba-tiba datang kepada mereka. Mereka mau menyelamatkan diri nggak bisa. Mereka mau menyelamatkan hasil panen yang begitu melimpah nggak bisa. Semuanya hanyut kabeh. Jaluk tulung karo panenane ora iso. Jaluk tulung karo koncone ora iso, kabeh kena. Nah, itu contoh dari istidrat yang mengenai suatu kaum. Pak, Bu, saya coba ceritakan sedikit terkait Fir'aun ya. Contoh nih, Fir'aun ini coba kita gariskan mengikuti tahapan-tahapan istidrat tadi. Kita coba kisahkan ya. Yang pertama, kan ada 8 tuh tadi. Si Fir'aun ini diberi peringatan, gitu. Sopo sing ngai peringatan? Allah. Wong kok kaya ngene sombong itu, ngaku-ngaku sebagai Tuhan gitu toh. Sebenarnya Allah sudah memperingatkan. Banyak yang memperingatkan. Nabi Musa, Nabi Harun, ngasih peringatan semua. Jangankan Nabi Musa, Nabi Harun, istrinya Fir'aun itu yang bernama Siti Asiyah. Bukan Siti Aisyah ya. Ini Siti Aisyah garwane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau istrinya si Fir'aun namanya Siti Asiyah. Siti Asiyah ini juga termasuk yang memberi peringatan kepada Fir'aun. Sampai Siti Asiyah dipateni, dibunuh sama Fir'aun. Siti Asiyah ini memberi peringatan sangat-sangat banyak sekali kepada Fir'aun. Ayo menyembah Tuhannya Nabi Musa, Anda itu bukan Tuhan, Anda itu manusia biasa. Sudah dikasih peringatan, tapi tetap tidak mengindahkan peringatan itu. Jangankan Siti Aisyah, para menterinya, para penyihir yang dikirim Fir'aun untuk mengalahkan Nabi Musa, pada akhirnya penyihir-penyihir itu kan masuk Islam, masuk ke agamanya Nabi Musa. Penyihir itu setelah masuk ke agamanya Nabi Musa, masuk agama Islam, dia ngomong sama Fir'aun, Fir'aun, Tuhannya Nabi Musa itu benar. Nabi Musa itu karpe tak kalahke nganggo sihir tali-tali sing tak lemparke dadi ula. Lah kok dheweke iki nglempar tongkate dadi ula sing luwih gedhe. Akhire ulane do mangan ulane dhewe. Akhirnya ulane nabi sing gedhe kuwi do mangan ulane dhewe sing cilik-cilik iki. Padahal kata si penyihir, kami tahu kalau ular-ular kecil ini adalah sihir kami.
Tapi kami tidak pernah melihat sihir dari tongkatnya Nabi Musa. Itu bukan sihir, itu adalah mukjizat dan kekuatan yang lebih gede daripada kekuatan kami. Itulah kekuatannya Tuhannya Musa. Kata para penyihir kepada Fir'aun. Oh, Fir'aun malah nesu, dikai peringatan nesu. Loh, oh nek ngono kuwi kowe iki wis beriman to. Nek ngono kowe iki wis do masuk Islam to. Padahal aku urung ngeki izin lho. Aku urung ngizinkan kalian masuk Islam, kok kalian do mlebu Islam ki piye? Tak pateni kowe. Ha ngono. Dengan peringatan ini malah sombong. Dengan peringatan dia tidak mengindahkan. Jadi tahap 1 2 Fir'aun sudah mendapatkan istidrotnya itu, sudah masuk tahap kedua. Apa tahapan ketiga? Si Fir'aun ini hatinya semakin mengeras, tambah keras. Oh, dasar kalian do mengecewakan aku. Wis nek ngono ayo bangun piramida besar. Nah itu kan. Oh, bangun piramida iki ngentekke nyawa wong pira wae iki. Ewonan loh. Piramida itu ngentekke nyawa wong ewonan. Tujuannya si Fir'aun adalah ayo bangun piramida agar aku kemudian bisa melihat Tuhannya Musa dari atas sana. Oh, nyatane ora enek. Lah ngono tambah atos. Atine tambah atos. Apa tahapan keempat? Si Fir'aun punya teman baru namanya Syaitonir Rajim. Dia menghiasi seluruh amalan buruknya menjadi baik. Dia tidak ngerasa kalau membunuh orang-orang untuk membangun piramida itu sebuah keburukan. Dia nggak ngerasa, aku kan Tuhan kalian semua. Kalian harus menyembah aku kan gitu. Itu tahapan keempat. Apa tahapan kelimanya? Setelah itu justru dia semakin banyak diikuti, ditaati sama masyarakatnya. Karena masyarakatnya pada takut, jadi kekuasaannya semakin menteles. Kekuasaannya semakin mentereng. Gitu. Setelah kekuasaannya semakin mentereng, hingga kemudian bahkan Allah membuka seluruh pintu langit, pintu bumi, orang-orang taat kepada dia semuanya. Korun, Haman, setiap hari memberikan kontribusi untuk membuat Fir'aun semakin hari semakin ditaati. Korun memberikan uangnya kepada Fir'aun agar Fir'aun ditaati oleh manusia. Akhirnya Fir'aun punya teman namanya Korun. Korun sama Fir'aun semakin akrab. Fir'aun punya teman namanya Jenderal Haman. Yang Jenderal Haman ini dia mempunyai taktik dan strategi perang yang luar biasa. Jadi teman akrab, jadi banyak kolega, banyak teman, banyak uang. Akhirnya apa? Dia semakin menikmati seluruh kenikmatan duniawi tersebut dan dia lalai dari peringatan Allah dan dia semakin nyaman, tentram dengan seluruh kenikmatan tadi. Seluruh peringatan dari Allah hilang. Bahkan apa yang terjadi saat Nabi Musa dan kaumnya mengingatkan Fir'aun untuk menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa dan Nabi Harun akan dibunuh. Dikejar-kejar dia sampai ujung pantai sana. Akhirnya Fir'aun merasa, aku arep melayu nang endi kowe? Kowe ning ujung kono wis lautan. Aku neng kene dengan seluruh bala tentaraku naik kuda besar-besar, naik kereta kencana gede-gede. Lah kowe ming do mlayu kabeh. Arep ning endi kowe? Mati kowe gitu. Kata Fir'aun. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Musa. Ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa, Musa kemudian mentungke apa wis jenenge tongkate, terbukalah lautan, terbelahlah lautan. Kemudian Nabi Musa dan kaumnya sampai ke ujung laut pantai sana. Fir'aun ngejar lagi, kamu bakalan tak kejar kamu nggak mungkin bisa lari dari aku kan gitu toh. Akhirnya ketika Fir'aun itu masuk ke tengah-tengah lautan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menutup lautan tersebut. Azab. Dia mencoba untuk lari dari azab itu, dia mencoba lari dari lautan itu enggak bisa. Kan gitu. Matilah dia di situ. Pertanyaannya, kapan si Fir'aun mati dan diazab? Justru si Fir'aun mati dalam azab saat dia merasa semakin kuat. Saat dia merasa semakin sombong, saat dia semakin merasa gagah dengan kekuasaannya. Itu Pak. Itu kalau orang di istidrat tuh kayak gitu. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Allahumma amin.
Kenapa? Karena memang kita menjadi orang yang setiap hari diberi peringatan langsung berubah. Le mbok yo aja mendem mesake mbokmu, mesake bapakmu. Begitu ngomong seperti itu langsung kaget. Iya mesake ibu, mesake bapak. Bismillah, aku sesuk tak salat, aku sesuk tak ratau mendem meneh. Bismillah, ya Allah bantu aku. Itu nek wong sing dihilangkan istidrot darinya. Tapi nek wong sing dikasih istidrot, dikasih peringatan, le aja mendem, malah tambah mendem. Bapak Ibu sekalian, istidrat ini akan mengenai 3 orang. Al istidratu sabitun lil mukadzibin, wal istidratu sabitun lidh-dhalimin, wal istidratu sabitun lil usatil musirrin. Istidrat itu akan mengenai 3 orang. Siapa yang pertama? Orang-orang yang mendustakan agama Allah. Orang-orang yang mendustakan Rasulnya, orang-orang yang mendustakan syariat Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Ya, orang ini mesti kena istidrat. Makanya kalau ada peringatan segera berubah. Contoh ya. Contoh orang-orang yang mendustakan agama Allah. Kecil aja. Salat. Wong ki nek dielingke bab salat, aja ngantek lali, Pak. Wong ki nek dielingke bab salat, aja ngantek cuek. Harus segera bangkit. Ayo salat le. Ngopo salat orang gawe sugih? Lah salat kok gawe sugih iki ya saka ngendi ilmune? Ora enek ilmu sing salat kok gawe sugih ya ora enek. Salat ki kebutuhanmu, kebutuhan akhiratmu. Nek pengen sugih ya kerja kono, golek duit. Dodolan apa-apa sing halal, itu duit engko. Kok salat kok gawe sugih iki piye? Salat itu kebutuhan kita nanti di akhirat, di kubur kita akan selamat. Contoh nggih. Wah aku nyatani ninggalke salat, ora tau salat, ya tetep sugih. Enek wong sing ngono kuwi. Hati-hati Pak, kalau ada orang yang sudah seperti itu, dia masuk kategori istidrat. Bermaksiat terus tambah kaya, bermaksiat terus tapi tambah sehat, bermaksiat terus tapi tambah dawa umure. Waduh, payah ya. Tapi memang begitu ya ceritanya, cerita agamanya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, istidrat ini pasti akan jatuh kepada orang-orang yang dolim, apapun bentuk kedolimannya. Begitu orang yang dolim itu diberi peringatan langsung berubah, minta maaf lah sama orang yang didolimi. Ojo ngantek dolim diberi peringatan tentang kedolimannya, malah jadi orang yang semakin sombong dengan kedolimannya. Bila aku kan duwe kekuasaan, ngopo kowe ngeling-eling aku? Apa meneh sing ngelingke? Apa meneh sing ngelingke wong sing secara level kehidupannya lebih rendah. Dia hanya rakyat biasa umpamanya. Dia hanya mohon maaf, dia adalah seorang petugas atau karyawan biasa di sebuah pabrik umpamanya. Kok iso-isone ngelingke kedolimanku piye? Tak pecat kowe malah ngono. Dielingke malah mecat ki piye? Hati-hati. Orang-orang seperti ini terkena istidrat. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita memberikan peringatan secara sengaja, sebaiknya berikanlah peringatan itu dengan cara yang baik. Ojo ngantek memberikan peringatan justru malah membuat keburukan orang semakin terlihat. Pak Ustadz tanya, orang itu dulu pernah dolim sama saya, gibai saya. Nek ngomong neng ini ya jelas ngetok-ngetoke nek wong kae pernah berbuat maksiat, enggak boleh gitu. Jadi kalau mau memberikan peringatan, berikan peringatan yang tertutup. Ya, jangan sampai obral-obralan peringatan, jangan. Ngaten. Jadi jangan nyebut orang juga. Jangan nyebut orang. Kae lho bukae biyen ki pernah nganu aku, apa hukumnya Ustadz? Wah, ini peringatan ngelekke wong berada di balik tanya karo ustadz, ndak boleh. Kalau bisa kalau bisa samarkan nama orangnya, jangan sampai sebut nama orang. Jadi kalau mau ngasih peringatan tuh yang landai-landai, yang tertutup, jangan sampai ngumbar kemaksiatan. Itu yang kedua, Bu. Istidrat pasti jatuh kepada orang-orang yang zalim. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, istidrat pasti akan datang kepada al-usatil musirrin, orang-orang yang berbuat maksiat tetapi enggak mau tobat. Ora gelem leren karo maksiate. Akeh wong ngene iki akeh.
dikai peringatan dari perbuatan maksiatnya. Bapaknya ngerti, mboknya ngerti, bojone ngerti. Kowe iki maksiat ngene iki apa gunane, apa untunge? Ora nek untunge, ora nek gunane. Wis menengo, rasa Mario, rasa maksiat iki meneh. Nesu. Wah, rasa ngono-ngono kuwi sing gawe aku dhewe. Konsekuensine aku dhewe. Terus teko meneng. Nah, ngeyel karo peringatan. Orang-orang yang tidak mau bertobat dari perbuatan maksiatnya, terus-menerus dengan perbuatan maksiatnya, dia jatuh ke dalam istidraj. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, poin terakhir. Piye carane ben awak dhewe kabeh tidak jatuh ke dalam istidraj? Piye carane? Satu, ketika ada peringatan, entah dari siapapun datangnya, entah dari siapapun yang memberikan peringatan itu, kita harus mengindahkannya. Ojo cuek. Itu yang pertama. Siapapun, entah itu Pak Ustadz, entah itu Ibu Ustadzah, entah itu Pak Kepala Desa, entah itu Pak RT, sopo wae. Bahkan mohon maaf, orang tersebut mungkin lebih rendah daripada kita secara kehidupannya. Awak dhewe gajine 10 juta, dianya cuman gaji 10.000 per hari itu umpamanya. Orang walaupun seperti itu kalau memberikan peringatan dan benar buat kita harus ngambil. Kita harus ngambil. Jangan sampai tidak ngambil. Kita harus mengindahkan. Jangan sampai cuek. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, Pak. Setelah peringatan itu kita indahkan, yang kedua kita memperbanyak istighfar. Wong ki nek memperbanyak istighfar ndak akan jatuh ke dalam istidraj. Kenapa? Karena dia ingat Allah terus. Ya Allah, dosaku akeh, nyuwun ngapunten. Ya Allah, dosaku akeh nyuwun. Jadi setiap peringatan yang datang dia indahkan dan dia selalu ingat kepada Allah untuk minta ampunan. Jadi orang ini nggak mungkin terkena istidraj. Banyakin istighfar. Istighfar itu, Bu, saya bahas sedikit panjang. Istighfar itu, Bu, ada 3 tingkatan. Istighfar itu ada 3 tingkatan. Apa yang pertama? Istighfar karena banyak dosa. Nah, ini kan jenengan lan kula. Nggih, nggih napa nggih? Jenengan gadah dosa to niki? Gadah. Sering istighfar nggih? Sering lah. Istighfar karena banyak dosa. Itu adalah tingkatan pertama, tingkatan paling rendah. Tapi baik, karena apa? Karena istighfar terus. Daripada sing ora tau istighfar. Nggih to? Istighfar terus. Kenapa istighfar? Karena banyak dosa. Ya Allah, kula wau ngeten iki, astagfirullah gitu. Kula nyuwun ngapunten ya Allah, kula nyuwun agunging samudra pangeksami dari panjenengan ya Allah. Pokoknya magfirahmu ya Allah aku harapkan. Aku tadi itu melakukan dosa ini ya Allah. Tolong ampuni aku. Karena memang banyak dosa, makanya dia beristighfar. Itu tingkatan pertama. Tingkatan kedua apa? Istighfarnya orang-orang yang beribadah, tapi dia ngerasa ibadahnya kurang sempurna. Enek wong poso, ket sahur tekan buka, enek sing kurang, akhirnya begitu berbuka puasa dia istighfar. Astagfirullah, ya Allah aku mau posoku kurang ini. Ya Allah aku posone mau ngene, ya Allah astagfirullah. Lah ngono. Beristighfar tapi karena ibadahnya kurang sempurna. Sama kayak jenengan salat. Salat subuh, salat duhur, apa salat apa wae. Begitu sholat rampung, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, apa yang Anda ucapkan? Astagfirullah, astagfirullah. Ada yang ngomong astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullah, monggo. Tapi ucapan pertama kalian, ucapan pertama Anda, ucapan pertama saya setelah sholat adalah istighfar. Walaupun ada yang berpendapat setelah sholat mengucapkan alhamdulillah dulu baru istighfar. Tapi intinya istighfar karena kita kurang sempurna dalam melaksanakan ibadah. Itu tingkatan kedua. Tingkatan ketiga, tingkatan tertingginya istighfar. Istighfarnya para nabi. Loh, nabi kan tidak punya dosa, Ustaz. Nabi kan dosanya wis diampuni, Ustaz. Kok tidak ada istighfar? Lah iya, istighfarnya para nabi itu menunjukkan rasa syukur mereka. Istighfarnya para nabi itu untuk menunjukkan betapa mereka mengharap rahmat Allah lebih besar, lebih luas lagi. Seperti istighfarnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya dosa? Enggak lah. Nabi Muhammad punya kesalahan? Enggak lah. Nabi Muhammad maksum dari dosa, dari kesalahan.
Tapi kenapa Nabi Muhammad istighfarnya satu hari tidak kurang dari 70 kali? Dalam satu riwayat Nabi Muhammad tidak pernah kurang istighfarnya dari 100 kali. Karena istighfarnya para nabi adalah syukurnya para nabi kepada Allah. Begitu. Jadi kalau kita piye ya istighfar awak dhewe ya tingkatan pertama lah. Kakean dosa awak dhewe iki. Maka harus banyakin istighfar. Nah, orang yang mengindahkan peringatan, orang yang mendapatkan tazkirah kemudian tidak cuek dengan tazkirah tersebut, habis itu dipenuhi lagi dengan istighfar, maka orang itu sudah bakalan terbebas dari istidroj. Apa yang ketiga? Setelah istighfar dia bertobat. Tobatnya pendak dino, Bu. Apa bedanya tobat karo istighfar? Ayo, siapa yang bisa? Apa bedanya tobat sama istighfar? Istighfar tidak selalu tobat, tapi tobat selalu istighfar. Saya ulangi Bu. Istighfar tidak selalu tobat, tapi kalau orang tobat harus istighfar. Jadi orang mau tobat itu mesti istighfar. Tapi tidak semua istighfar itu tobat. Nyatane istighfarmu nek telu. Gitu? Istighfarmu nek telu ta. Enek sing istighfar karena dosanya, ada yang istighfar karena kurang sempurnanya ibadah, ada yang istighfar karena memang bentuk syukurnya kepada Allah. Istighfarnya para nabi. Nah sekarang orang kalau istighfar belum tentu tobat, tapi kalau orang tobat mesti istighfar. Apa itu tobat? Orang kalau tobat yang diistighfari mesti apal. Aku mbien pernah ngene. Ya Allah, aku mbien pernah ngene. Aku pernah melakukan ngene ya Allah, aku minta diampuni. Lah iku jenenge tobat. Aku nyesel ya Allah karena aku dulu pernah ngene, mbok tolong ya Allah diampuni, aku berazam, aku berjanji tidak akan pernah ngulangi lagi. Ini jenenge tobat. Tobat itu mengistighfari hal-hal yang dia ketahui kesalahannya. Mentobati sesuatu yang dia ketahui kesalahannya. Nek istighfar, terkadang istighfar ora ngerti kesalahannya sing endi. Nggih napa nggih? Ngono kuwi bedane tobat karo istighfar. Tapi dua-duanya baik. Ada pertanyaan, Ustaz, gimana kalau saya ini amalannya amalan buruknya wis ra ketok, wis lali. Terus piye tobat Ustaz? Nah, enten sing ngoten niku. Ngantek dilalekne karo setan rajim lho. Piye carane? Ya piye carane? Carane ya teko tobat. Carane piye? Ya carane teko tobat. Ya Allah. Kula niku pun supe. Tahun piro jam piro ki kula pernah nglaksanake perbuatan buruk, ya Allah kula pun supe. Ya Allah kula tobat. Lah ngono kuwi. Caranya tetap harus tobat walaupun terkadang tobat itu bentuk amalannya itu belum kita ketahui atau kita lupa. Tetap kita bertobat atas seluruh amalan buruk yang pernah kita lupakan. Tapi sebenarnya syarat utama tobat adalah kita betul-betul tahu mana amalan buruk yang sedang akan kita tobati. Ngoten nggih? Bapak Ibu nggih? Cukup nggih? Cukup napa lanjut? Alhamdulillah lanjut tekan jam 12 nggih Bu nggih? Alhamdulillah. Yun. Masya Allah. Kecelakaan bus pariwisata Desa Kesongo di Bantul. Desa Kesongo niku sinten? Samping nggih. Keluarga Ibu Sri Martini, mohon doanya Pak Ustadz, meninggal dunia atas nama Ibu Sri Wanti dan Ibu Aisyah. Jamaah mriki nggih, pengajian mriki. Kecelakaan ini dua ibu tadi sudah meninggal, dikuburnya kapan? Berapa? Oh, yang meninggal saudaranya, yang pengajian Ibu Sri Wanti. Nggih. Kita doakan untuk mereka yang meninggal mendapatkan husnul khotimah, dan yang mendapatkan kecelakaan dan masih hidup semoga diselamatkan dan kembali ke jalan Allah SWT dengan memperbanyak amalan-amalan baiknya. Baik, mari kita doakan bersama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fayaqadiyal hajat. Allahumma shfi mardana wa mardul muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang mereka terkena kecelakaan di desa Kesongo di Bantul. Ya Allah, berikanlah mereka kesembuhan. Allahumma shfi mardana wa mardul muslimin waj'al mautahum ya Allah husnal khatimah, dan berikanlah orang-orang sahabat-sahabat kami yang meninggal mereka dalam kondisi husnul khatimah. Wa adkhilna fi zumratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa adkhilna wa iyyahum fi zumratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masukkanlah mereka ya Allah ke dalam golongan nabimu yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masukkanlah mereka ya Allah ke dalam golongan nabimu Nabi Muhammad yang paling mulia, dan juga kami semua ya Allah masukkanlah kami ke dalam golongan tersebut. Rabbana tulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pengajian Ahad pagi ini membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan membuat kita semakin bisa bersiap-siap semakin baik, semakin sempurna untuk menghadapi Ramadan besok. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.